Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan piagam Sultan Agung yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharram tahun Alif atau penanggalan Jawa. Dengan demikian, tanggal 9 Muharram tahun Alif bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung, tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakan Muncang. Berdirinya Kabupaten Bandung berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian atau bawahan dari pemerintah Kerajaan Sunda Pajajaran, kemudian Sumedang Larang dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administratif yang jelas, yaitu kabupaten. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintah Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sejarah Bandung atau naskah menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumenggung Wiraanggunangun berpeserta berikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbangaten. Di sana Bupati Bandung mendapat 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung Wiraanggunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di Sungai Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian selatan, sebagai ibu kota kabupaten. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi Tatar Ukur Gede. Wilayah administratif Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram hingga akhir abad ke-17 belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak atau belum ditemukan. Menurut sumber pribumi, data awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagara, Herang, dan sebagian Tanah Medang. Boleh jadi daerah Priangan di luar wilayah Kabupaten Sumedang, Parakan Muncang, Sukapura, dan Galuh yang kemudian merupakan wilayah Tatar Ukur atau Ukur Sasanga pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administratif Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibu kota Krapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabang Bungin, Banjaran, CPUJ, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujung Berung, dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagara, Herang, dan Tanah Medang. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang dibentuk pemerintah Kerajaan Mataram dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintah Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintah Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis simbol kebesaran, pegawai khusus, dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh bupati atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati antara lain ditentukan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dimiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja atau ngabula, hak berburu dan menangkap ikan, dan hak mengadili. Dengan adanya terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaya hidup Bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya, Bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya seperti Pati, Jaksa, Penghulu, Demang atau Kepala Cutak, Kepala Distrik, Camat, Pembantu Kepala Distrik, Patinggi, Lurah atau Kepala Desa, dan lain-lain. Kabupaten Bandung berada di bawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ke tangan Kompeni. Hal ini terjadi akibat perjanjian Mataram Kompeni. Perjanjian pertama tanggal 19 sampai 20 Oktober 1677. Di bawah keputusan Kompeni 1677 sampai 1799, Bupati Bandung dan bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni. Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan.
karena kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan kompeni dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal ini, bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan Bupati Wedana dihilangkan. Sebagai gantinya, kompeni mengangkat Pangeran Arya Cirebon sebagai pengawas atau obsidior dalam daerah Cirebon Priangan atau Cirebonse Priangan Dantan. Salah satu kewajiban utama bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu seperti kopi dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Priangan Style. Sementara itu, bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan bupati kompeni atau penguasa kompeni di Cirebon. Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasil dari bidang itu seperti bagian zakat fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat atau petani. Mendapat bayaran atau penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh kompeni. Hingga terakhirnya kuasaan kompeni VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung berikut di Krapyak. Selama itu, Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh 6 orang bupati. Tumenggung Wiraanggunangun merupakan bupati pertama Angkatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681. 5 bupati lainnya adalah bupati angkatan kompeni, yaitu Tumenggung Ardi Kusuma yang memerintah tahun 1681 sampai 1704, Tumenggung Angga Direja 1 1704 sampai 1747, Tumenggung Angga Direja 2 1747 sampai 1763, Raden Angga Direja 3 dengan Jenderal R.A. Wiranata Kusuma 1 tahun 1763 sampai 1794, dan R.A. Wiranata Kusuma 2 yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun 1829. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranata Kusuma 2, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke kota Bandung. Lahirnya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif, atau sama dengan hari Sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraanggunangun tahun 1641 sampai 1681. Dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili, salah seorang putranya. Namun Nyili tidak dapat memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten.